Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Raja Kultivasi part kedua. Seperti biasa, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Nivan tengah mencari anjingnya Blackie dan bertemu dengan 3 orang kultivator yang menyelamatkan Nanan. Mereka adalah Jinzu, Luo Hao, dan Luo Suang. Mereka menganggap dan menilai tinggi akan Nivan. Karena Nivan adalah master dari anjing yang menyelamatkan mereka dari serangan leopard. Nivan yang telah mengabaikan Luo Suang untuk melihat tubuh leopard yang sudah mati, ia mengatakan, jika di dunia sebelumnya, leopard adalah hewan yang dilindungi. Nivan juga melihat sesuatu yang keluar dari dalam tubuh leopard. Terlihat seperti bola kelereng berwarna kuning. Nivan terkesan dan menanyakan benda apa itu. Luo Hao mengatakan jika itu adalah inti monster. Untuk seekor monster seperti leopard, inti monsternya sangat berharga. Jika digunakan untuk meningkatkan kultivasi, itu bisa meningkatkan setidaknya 3 tingkat sekaligus. Nivan sangat terkesan betapa berharganya inti monster. Itu benar-benar seperti serial TV yang pernah ia lihat sebelumnya. Nivan meraih tangan Luo Suang dan memberikan inti monster itu. Nivan meminta Luo Suang menyimpan dan menggunakannya. Tentu, Luo Suang berterima kasih atas kebaikan Nivan. Tapi, Luo Hao sepertinya menolaknya. Karena leopard itu dikalahkan oleh mereka secara tidak sengaja, jadi mereka tidak berhak memilikinya. Nivan masih memaksa, karena merekalah yang mengalahkan leopard itu. Jadi, itu adalah milik mereka. Tapi Luo Suang sepertinya salah paham. Ia mengira jika Nivan sedang menguji kejujurannya. Mungkin jika ia mengambil inti monster itu sama saja dengan kematian. Karena masing-masing dari mereka masih tidak memiliki jalan keluar untuk hal itu, tiba-tiba Blackie menggonggong dan dimengerti oleh Nivan. Nivan mengatakan jika ide Blackie adalah Luo Suang mengambil inti monsternya dan ia akan mengambil tubuh leopard. Karena ia dan Blackie ingin mencoba bagaimana rasanya monster leopard. Mendengar jika monster akan dimakan, membuat mereka bertiga terkejut, tapi mereka akhirnya menyetujui ide itu. Nivan meminta untuk Blackie bertugas membawa leopard itu. Mendengar perintah itu membuat Blackie terkejut karena tidak setuju untuk membawanya. Blackie langsung melihat ke arah mereka bertiga dengan wajah intimidasi. Seolah-olah mengatakan pada mereka bertiga, jika mereka yang harus membawanya, atau kalian akan dibunuh. Tekanan dari tatapan Blackie membuat mereka kena mental langsung. Akhirnya, Jinzu lah yang bertugas membawa tubuh leopard. Walaupun ia terlihat kesulitan membawa tubuh itu, tapi Jinzu masih mengatakan, jika ia memiliki tubuh yang kuat, tubuh leopard itu bukanlah apa-apa. Jinzu meminta untuk Nivan tidak membuat Blackie menjadi lelah. Sedangkan Luo Hao menggendong Nanan yang telah mereka temukan. Luo Suang dengan bahagia menanyakan, apakah Nivan pernah mengunjungi sekte Immortal Wan Jian? Lain kali, ia akan membawa Nivan pergi mengunjungi sektenya, karena Master Sekte adalah ayahnya. Dalam hati Nivan merasa jika akhir-akhir ini, para kultivator Immortal sangat baik padanya. Mungkinkah ia telah menyeberang ke dunia kultivator Immortal yang rukun? Tidak lama setelah perjalanan jauh, akhirnya mereka telah sampai di kota, dan Nanan segera berlari kembali pada ibunya. Tentu saja semua orang memuji dan berterima kasih pada Nivan. Tapi seperti biasa, Nivan mengatakan jika ia tidak melakukan apapun. Yang melakukannya adalah mereka bertiga, para kultivator. Dirinya tidak melakukan apapun. Mendengar itu dari Nivan membuat Luo Hao semakin terkesan. Karena Nivan bahkan tidak mengambil keuntungan dari itu untuk dipuji orang-orang, dan malah memberikan semua kebaikan pada mereka bertiga. Nivan lalu mengajak mereka untuk beristirahat di rumahnya. Karena mereka pasti lelah, ia akan mengolah leopard itu dan mereka bisa memakannya. Tidak lama kini mereka telah sampai di kediaman Nivan, dan disambut oleh Xiao Bai. Melihat Xiao Bai yang dapat berbicara membuat Luo Hao dan yang lainnya terkejut setengah mati. Nivan yang khawatir pada mereka mengatakan, jika itu bukanlah robot gaib, tapi hanyalah sebuah trik kecil. Dalam hati Nivan seperti merasa dejavu. Apakah ia harus menjelaskan kepada semua orang yang melihat Xiao Bai?
Nivan mempersilahkan mereka bertiga untuk masuk dan tidak perlu sungkan. Luo Shuang memanggil Luo Hao. Luo Hao langsung menimpali. Ia tahu apa yang akan Luo Xiang katakan. Jika Nivan mengatakan robot gaib dengan kecerdasan intelijen spiritual itu sebuah trik kecil, maka intelijensi spiritual hanyalah sebuah trik kecil di mata Nivan. Setelah mereka duduk di ruang tamu, mereka masih tidak bisa berhenti terkesan dengan isi rumah Nivan. Melihat kesempurnaan persegi dari meja, kesempurnaan lingkaran dari gelas, lantai yang bagus dan lebih halus daripada kaca. Juga kursi yang mereka duduki saat ini sangat lembut. Rasanya seperti mereka memegang bokong mereka sendiri. Hanya dengan hal itu, membuat mereka bertiga benar-benar kena mental. Apakah para jagoan hidup di dunia seperti itu? Tidak lama datanglah Nivan yang menjumpai mereka dan meminta mereka untuk tidak perlu formal dan anggap saja rumah sendiri. Tapi mereka sudah terlihat sangat tertekan untuk tidak bersikap tidak formal. Nivan dalam hatinya mengatakan, jika sepertinya mereka cukup terkesan dengan desain interior rumahnya, apakah jangan-jangan para kultivator belum pernah melihat sesuatu yang modern seperti yang ada di rumahnya? Chinzu memanggil Nivan untuk menanyakan benda apakah yang ada di sudut ruangan itu. Sebuah benda bentuk persegi. Mendengar pertanyaan Chinzu, membuat Luo Hao dan Luo Shuang melirik Chinzu. Dalam hati mereka mengatakan, jika itu adalah pertanyaan yang ingin mereka tanyakan. Dengan santai, Nivan mengatakan jika itu adalah pembersih udara atau humidifier. Itu hanya sebuah teknologi untuk menjernihkan dan menyegarkan udara. Saking semangatnya, Chinzu mengatakan jika itu tidak hanya segar, tapi itu. Belum menyelesaikan kata-katanya, Chinzu langsung terjatuh lemas. Melihat tingkah Chinzu, membuat Luo Hao memasang muka serius mengatakan pada Chinzu, bukankah Tuan Anjing telah mengatakan pada mereka untuk bersikap biasa saja dan memperlakukan Nivan seperti orang biasa? Jika Nivan mengatakan itu hanya penyegar udara, maka harus iakan saja. Nivan juga memperkenalkan, bukan hanya penyegar udara, ia juga memiliki dispenser yang bisa menjernihkan air. Nivan menunjukkan cara pemakaiannya dan menuangkan ke dalam teko, dan ia tuangkan airnya ke dalam gelas mereka masing-masing. Mereka bertiga tidak ada habis-habisnya terkesan, karena dari air yang dituangkan ke dalam gelas mereka mengandung chi spiritual yang banyak. Setelahnya, Nivan berpamitan pada mereka. Jika ia akan ke belakang untuk menyiapkan makanan, mereka bisa menikmati waktu luang mereka di sana. Jika airnya kurang, mereka bisa mengambilnya sendiri. Mereka berterima kasih atas kebaikan Nivan. Tapi setelah Nivan pergi, akhirnya mereka menunjukkan wajah tegang mereka. Mereka benar-benar ketakutan, karena hampir saja mereka menyebabkan masalah. Mereka tidak ingin memprovokasi Nivan lebih jauh. Jika mereka menyebabkan masalah pada sang ahli seperti Nivan, maka tidak akan ada yang bisa melindungi mereka. Saat Luo Hao dan Luo Shuang tengah berbincang, Chinzu malah berkeliling melihat-lihat ruangan dan menyentuh benda-benda yang ada di ruangan itu. Tentu tingkah Chinzu membuat Luo Hao ketakutan setengah mati. Ia meminta untuk Chinzu tidak memegang barang seenak jidatnya. Dan Chinzu meminta Luo Hao tidak perlu khawatir. Ia tidak akan ceroboh. Ia hanya mengambil gulungan surat yang telah dibuang. Luo Hao masih benar-benar ketakutan dan meminta untuk Chinzu berhati-hati. Chinzu mengajak mereka untuk membuka gulungan itu. Sekali lagi, Luo Hao benar-benar takut. Ia meminta untuk Chinzu tidak melakukan tindakan yang sembrono. Tapi akhirnya, karena mereka penasaran, mereka membuka gulungan itu. Bahkan tubuh mereka sampai gemetar ketakutan dan membukanya secara perlahan. Luo Hao tiba-tiba terkejut, karena gulungan itu ternyata adalah lukisan. Ia seperti terbawa masuk ke dalam lukisan. Seseorang tengah berada di perahu memegang pedang dalam lukisan itu, seakan-akan menebas tubuh Luo Hao hingga terbelah. Luo Hao merasakan tajamnya pedang. Karena saking terkesimanya, Luo Hao di mata rekannya terlihat seperti orang bengong. Setelah beberapa kali dipanggil, akhirnya Luo Hao tersadar. Luo Hao menceritakan jika ia merasakan tajamnya pedang di lukisan itu. Begitu juga dengan Luo Shuang, tapi tidak dengan Chinzu. Sepertinya Chinzu adalah yang terbodoh di antara mereka. Luo Shuang penasaran alasan Nivan membuang lukisan itu. Tiba-tiba Nivan telah kembali menghampiri mereka. Nivan penasaran apakah mereka sedang membicarakan dirinya. Luo Hao meminta maaf karena telah menyentuh barang-barang yang ada di sana tanpa izin. Nivan melihat gulungan yang dipegang oleh Luo Hao mengatakan, jika itu adalah sketsa yang telah ia buang, ia hanya iseng-iseng menggambar. Itu hanya sebuah sketsa sederhana yang tidak mewakili level melukisnya sama sekali. Mendengar itu hanya sketsa, membuat mereka semakin terkejut.
Sketsa yang tidak mewakili level keahlian melukis Nivan sama sekali. Saking terkejutnya membuat Luo Hao gemetar. Ia memberi hormat dengan sedih menanyakan, karena itu hanyalah sketsa yang dibuang, bisakah mereka memilikinya? Nivan dengan tersipu malu karena lukisan jeleknya itu disukai oleh mereka. Nivan mengatakan untuk mereka bisa memilikinya jika mereka benar-benar sangat menyukainya. Mereka tidak perlu meminta maaf dan berterima kasih. Itu akan sangat memalukan baginya. Sayangnya karena sistem yang mengajarkannya untuk menggambar, maka tidak ada seorang pun yang menyukai gambarnya. Ia merasa senang karena kali ini adalah seseorang menyukai gambarnya. Karena Nivan memberikan secara cuma-cuma, membuat mereka membungkuk dan berterima kasih. Tentu tingkah mereka mengejutkan Nivan yang tidak tahu harus berbuat apa. Dengan segera, Luo Hao mengatakan pada Luo Suang, jika sekarang masih belum terlambat, mereka harus segera mengirim lukisan itu kembali ke sekte. Takut sesuatu tak terduga terjadi. Nivan bingung dengan ucapan mereka. Apakah mereka pikir ia akan menarik kembali ucapannya dan meminta lukisan itu kembali? Kata-kata Nivan membuat Luo Hao panik dan menjelaskan jika bukan itu maksudnya. Setelah sedikit berbincang, Luo Hao meminta izin untuk berpamitan segera kembali ke sekte. Mereka berterima kasih atas kebaikan Nivan dan ia tidak akan melupakannya. Luo Hao dan kedua rekannya langsung pergi dengan terbang menggunakan pedang mereka masing-masing. Nivan yang melihat mereka pergi dengan terbang menggunakan pedang membuatnya merasa iri. Ia merasa jika dibandingkan dengan mereka, dirinya hanyalah seorang rendahan. Ia tidak heran, bahkan sistem mengatakan jika dirinya tidak memiliki bakat untuk berkultivasi immortal. Padahal ia memiliki keinginan untuk menjadi pahlawan dan menyelamatkan dunia. Berpindah pada Xiu, sang tuan putri dari kekaisaran terdekat. Ia tengah berjalan dengan semangat bersama dengan seseorang. Orang itu mengatakan apakah yang Xiu rasakan sebelumnya hanyalah mimpi bertemu dengan seseorang di hutan yang membantunya menerobos. Xiu mengatakan dengan yakin, jika itu bukanlah mimpi. Ternyata yang bersamanya adalah sang ibu. Xiu terlihat tengah stres, karena semenjak ayahnya memintanya untuk menikah dengan Duan Muli, ia belum pernah tidur nyenyak sama sekali. Ternyata tujuan mereka adalah menemui Nivan. Sang ibu mengatakan, jika sang ahli yang dibicarakan Xiu menemukan cara untuk memecahkan masalahnya, itu adalah yang terbaik. Jika tidak, maka menikahi Duan Muli adalah kewajiban Xiu sebagai seorang tuan putri. Kembali pada Nivan yang tengah berbaring santai di halaman, sambil menunggu daging panggangnya yang dimasak oleh Xiaobai. Saat akan memilih rasa untuk daging panggangnya, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya, yang ternyata itu adalah Xiu dan juga ibunya. Xiu meminta maaf karena berkunjung tanpa diundang. Xiu juga memperkenalkan ibunya. Ibu Xiu dengan memasang wajah intimidasi memperkenalkan diri, jika namanya adalah Zhong Xiu. Melihat tatapan tajam intimidasi Zhong Xiu, membuat Nivan sedikit ketakutan. Tapi dalam hatinya ia merasa senang. Walaupun terlihat tidak ramah, tapi dia cantik. Bolehlah main ganas di ranjang. Nivan mempersilahkan mereka masuk. Ia juga baru selesai membuat makan siang. Xiaobai yang melihat Nivan mengatakan, jika daging panggangnya telah siap. Nivan meminta pada Xiaobai jika mereka kedatangan tamu. Xiaobai mengerti, sepertinya mereka membutuhkan 2 tambahan alat makan. Melihat Xiaobai, membuat Zhong Xiu kena mental. Xiu mengatakan pada ibunya, jika Xiaobai hanyalah peralatan elektronik yang hanya bisa ditemukan di rumah sang ahli. Ibunya menganggap itu terlalu berlebihan. Xiaobai lalu menyapa Zhong Xiu dan juga menyambutnya. Mendengar bahkan Xiaobai bisa berbicara membuat Xiu semakin syok. Tidak hanya bisa memasak, tapi bisa memiliki intelijen yang luar biasa. Ia merasa, jika Xiaobai dibandingkan dengan harta karun milik kerajaan, maka harta karun milik kerajaan bukanlah apa-apa dan hanyalah sampah. Karena itu, sikap Zhong Xiu langsung berubah. Saat Xiu bersikap sedikit tidak sopan pada Nivan karena menanyakan makanan itu bisa dimakan atau tidak, Zhong Xiu langsung menegur anaknya untuk tidak bersikap tidak sopan pada Nivan. Xiu benar-benar terkejut, karena perubahan sikap ibunya sangat drastis. Mendengar pertanyaan Xiu membuat Nivan meminta untuk Xiaobai segera menghidangkan dagingnya. Berikan rasa yang paling enak. Dengan cepat dan tanggap, Xiaobai langsung menghidangkan sesuai dengan perintah Nivan. Xian dan juga ibunya menyuap daging panggang ke mulutnya, membuat mereka hampir meneteskan air mata. Rasa yang lezat membuat mereka menggila. Porsi yang mereka makan telah habis. Nivan yang menawari tambahan porsi, membuat Xian dan ibunya berebut. Tapi yang mendapatkan porsi terakhir itu adalah ibunya.
Hal itu membuat Xian kesal, padahal dirinya yang pertama kali melihatnya. Setelah selesai dengan urusan makan, kini Nivan menanyakan urusan mereka datang menemuinya. Xian berubah menjadi serius dan memulai menceritakan apa maksud dan tujuannya. Hal pertama yang Xian lakukan adalah memperkenalkan diri sebagai putri dari dinasti Qianlongxian. Ia ingin membuat permintaan khusus untuk kunjungannya kali ini. Xian dengan percaya diri mengatakan pada Nivan untuk tidak terkejut ketika Nivan mengetahui identitasnya. Tapi Nivan tidak memunculkan reaksi sama sekali. Xian menceritakan jika ayahnya baru-baru ini naik tahta, tapi kerajaan berjalan tidak stabil. Mereka sedang dalam penderitaan yang tidak dapat terelakkan karena dua orang menteri kuat yang menjabat. Menteri itu memaksakan ayahnya untuk menikahkan dirinya dengan salah satu putra pengkhianat. Karena itu adalah guna mencapai kata-kata damai di masa depan, dengan cara menikahkan dirinya dengan putra seorang pengkhianat. Melihat Nivan yang masih tanpa reaksi, membuat Xian terkejut sendiri. Bahkan Nivan tidak terkejut. Memang seorang ahli luar biasa. Nivan pasti telah melihat segalanya. Setelah mendengar cerita itu, Nivan menyimpulkan jika itu terlihat seperti sinetron. Mendengar kata sinetron membuat Xian dan ibunya kebingungan. Nivan meneruskan jika ia telah melihat banyak versi tentang cerita seperti itu. Kata-kata Nivan menimbulkan kesalahpahaman lagi. Xian dan ibunya mengira Nivan telah hidup ribuan tahun dan melihat berbagai kejadian politik kerajaan. Dengan kata lain, Nivan telah melihat berbagai negara dan dinasti. Xian masih salah paham. Ia mengatakan jika Nivan sangat luar biasa. Sepertinya ia tidak salah meminta bantuan dari Nivan sang ahli. Ia merasa terselamatkan. Nivan merasa kasihan pada Xiu karena menjadi korban politik. Ia meminta pada Xiu untuk tidak khawatir dan meminta untuk mendengarkan ceritanya terlebih dahulu. Xian lalu menceritakan sebuah cerita sinetron yang pernah ia lihat di TV. Setelah beberapa waktu cerita, Xian benar-benar terkesan dan semakin meminta untuk Nivan memberikan saran pencerahan untuknya. Nivan memberikan saran dan menceritakan detailnya dari sebuah novel. Mendengar detail dari rencana itu membuat Xian dan ibunya benar-benar terkesan. Mereka mengira Nivan adalah orang yang sangat luar biasa. Tapi Nivan malah berpikir jika itu adalah cerita novel yang pernah ia baca. Sebenarnya, ia ingin menjalani kehidupan seperti novel itu, tapi ia tidak memiliki kesempatan. Ibu Xian masih belum berhenti terkesan. Ia mengatakan dalam hatinya, jika Nivan sangat mengerikan, sungguh mengerikan. Mereka tidak bisa membuat Nivan menjadi musuh. Setelah beberapa perbincangan terakhir, akhirnya Xian dan ibunya berpamitan untuk kembali, dan juga hari sudah mulai sore. Di perjalanan pulang, Xian mengatakan pada ibunya untuk tidak marah karena ia telah memberikan barang berharga, yaitu giok pusaka. Ibunya mengerti, tapi itu bukanlah hadiah yang berharga dan tidak akan berlebihan memberikan giok itu pada Nivan, karena Nivan telah membantu mereka. Setelah mereka kembali nanti, mereka wajib menuju ke perbendaharaan dan mempersiapkan hadiah yang besar bagi Nivan, karena itu adalah kesempatan mereka bisa bertemu dengan ahli seperti Nivan. Kembali pada Nivan yang masih berbaring santai di bawah matahari dengan melihat giok yang diberikan oleh Xian padanya. Menurut Nivan, itu adalah batu sederhana yang dipahat saja. Walaupun itu hanya batu, tapi itu adalah hadiah dari putri. Itu sangat berarti baginya. Nivan juga berharap di masa depan keluarga kerajaan mau melindunginya. Nivan juga memutuskan untuk mengubah bentuk dari giok itu, karena ia telah belajar memahat. Blackie hanya melihat dan tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Nivan dan kembali tidur. Dengan begitu juga, Nivan telah selesai memahat batu giok dan menggantungnya di depan pintu masuk kediaman. Dan, chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan Manhwa Raja Kultivasi part kedua. Sebelum mengakhiri video ini, kami ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana!